Sebelum kita dalami ini, Nita, saya ingin ke Ayah Hedi. Ayah Hedi, gitu kan, tadi kan pertanyaan saya kan di belakang, mungkin nanti Pak Adiarsa bisa nimbrung juga nih. Porno, ya, Pak Adiarsa concern ke porno, seperti itu. Zaman saya dulu, untuk, untuk menggunakan gadget, untuk melihat dunia yang lebih canggih, itu ada batasan, ada framingnya, begitu ibaratnya. Nah, zaman sekarang, anak-anak saja sudah pegang gadget gitu, tapi masih ada juga memang beberapa keluarga yang membatasi gadget terhadap anak untuk hanya hari libur saja begitu. Pendidikan seperti ini nih masih ada nggak di zaman sekarang yang sudah terbuka seperti ini? Jadi gini, 1300 tahun yang lalu, Sayyidina Ali itu pernah mengatakan bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, ini dalam banget ini pesannya, dalam banget ya, dalam banget. Cuma permasalahannya, kalau kita tanya lagi, penjabarannya seperti apa? Nah, banyak orang bertanya, kalau anak saya kasih gadget salah atau benar? Nah, bicaranya salah benar kan? Iya. Nah, kalau anak saya nonton film-film yang penuh kekerasan salah atau benar? Nah, orang tua bingung harus melakukan apa? Action saya harus bagaimana? Nah, ini perlu panduan. Panduan. Nah, saya sebagai coach parenting atau pelatih parenting itu hanya bisa mengajak orang tua untuk hadir di seminar saya, kemudian saya memberikan panduan. Satu lagi yang dibutuhkan adalah sebuah pressure dari negara supaya setiap orang tua diwajibkan untuk belajar. Nah, kemudian juga membuat standarisasi. Standarisasi seperti apa sih menghadapi gadget itu seperti apa? Jadi sebelum produk itu diluncurkan, maka ada standarisasi yang diajarkan kepada para orang tua yang perlu kita lakukan terhadap anak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ayah Edi, boleh ngomong? Iya. Pressure yang paling penting itu adalah efek jerah. Kita kalau keluarga zaman sekarang ini, orang pemerintah dalam arti ini, Bapak Presiden udah bilang, tolong para menteri, kan Bapak Jokowi udah mengatakan, ini perhatian khusus mengenai kejahatan yang namanya seksual ini. Apa tuh? Presiden kasus kekerasan seksual. Ini harus di follow up oleh para menterinya. Dan ini ada undang-undang sistem peradilan anak. Itu dari mulai kandungan sampai 18 tahun, itu dianggap anak. Saya terus terang kecewa betul ketika misalnya semua masyarakat Indonesia ketika pelaku pemerkosa Yuyun, itu kan anak-anak umur 17 tahun masih dianggap anak. Saya waktu jadi Menpora tahun 2009 membuat dengan DPR tentunya sama-sama, tapi hak inisiatif kami, Undang-Undang Kepemudaan nomor 40 tahun 2009 yang namanya pemuda 15 sampai 30 tahun. PBB 16 sampai 30 tahun. PBB 15 sampai 24 tahun. Ini bangsa-bangsa loh dunia. Jadi kita terlambat. Kita 18 tahun. Kita terlambat ya untuk. Bukan harus direvisi. Kemudian saya setuju dengan Pak Sirait, yang namanya kejahatan seksual ini extraordinary crime. Waktu saya masih kecil, saya SD tahun 70-an ya, itu ada kasus Sum Kuning kan, Sum Kuning penjual jamu yang diperkosa oleh 7 orang, 2 bulan Pak Edi, 2 bulan itu terus menerus. Ini 19 orang perkosa di Gorontalo bulan Februari, baru sekarang naik di media. Artinya apa? Masa kita sudah tidak peduli lagi soal itu. Oleh karena itu ada efek jerahnya. Mohon maaf saya dengan beberapa tokoh perhati anak yang mengatakan anak-anak ini 17 tahun udah bisa bikin anak kok masih dianggap anak. Ini harus extraordinary crime, harus dihukum berat, dan kalau sudah gitu hukumannya mati.